Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Ahmad Haikal Zamzami, NIM 2002003 110015. Saya berasal dari kelas HTNA, mata kuliah Hukum Acara Perdata. Dan kali ini, video presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengajuan gugatan perdata di pengadilan negeri sesuai dengan permintaan Bapak dosen untuk memenuhi tugas keempat. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu presentasi. Yang pertama di sini adalah langkah dalam tata cara pengajuan gugatan perdata adalah pendaftaran gugatan. Sesuai dengan pasal 118 ayat 1 KIR atau ketentuan dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, maka langkah pertamanya adalah pengajuan gugatan perdata oleh penggugat di pengadilan negeri setempat. Kemudian gugatan perdata yang diajukan oleh penggugat itu haruslah dibuat secara tertulis, yang mana gugatan tersebut akan ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya dalam tangan tersebut. Setelah poin pertama dan kedua dalam pendaftaran selesai, maka gugatan yang telah ditandatangani tersebut akan diserahkan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Jadi dalam pengajuan perkara perdata ini disesuaikan dengan domisili dari penggugat tersebut. Misalkan saya asalnya dari Kota Malang, maka saya ajukan gugatan perkara perdata tersebut ke pengadilan negeri Kota Malang. Setelah pendaftaran gugatan tersebut selesai, maka kita berlanjut pada kegiatan membayar biaya perkara perdata. Jadi untuk biaya perkara perdata di sini dilakukan setelah pendaftaran gugatan selesai. Langkah-langkahnya yaitu penggugat wajib membayar biaya perkara perdata yang nominalnya atau jumlahnya itu akan ditentukan setelah proses pengadilan selesai atau putusan dari majelis hakim telah diputuskan dalam pengadilan. Jadi dalam prinsip pengadilan itu sendiri, biaya perkara perdata itu akan dibayarkan oleh pihak yang kalah. Misalkan dalam sebuah perkara atau gugatan, hakim itu memutuskan bahwa penggugatlah yang menjadi pihak yang menang dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Maka dapat disimpulkan bahwa penggugatlah yang akan membayar secara keseluruhan biaya perkara perdata pada pengadilan yang dilakukan penyelesaian perkara tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah biaya perkara perdata ini terdiri dari biaya kepanitiaan, biaya saksi, dan kemudian materai, pemeriksaan setempat, pemberitahuan, eksekusi, dan lain sebagainya. Namun jika dari pihak penggugat maupun tergugat itu tidak bisa membayar biaya perkara perdata, maka terdapat istilah yang namanya itu prodeo. Jadi prodeo itu adalah upaya pengadilan untuk memberikan keringanan bahwa penggugat dan tergugat itu tidak perlu membayar biaya perkara dengan syarat harus memberikan surat izin tidak mampu atau surat keterangan tidak mampu dari desa yang diserahkan kepada pengadilan dalam persidangan. Setelah biaya perkara itu selesai, maka kita berlanjut pada tahap registrasi perkara. Langkah pertama dari registrasi perkara ini adalah pencatatan gugatan ke dalam buku registrasi yang dilakukan oleh panitera pengadilan agar mendapatkan nomor gugatan untuk melanjutkan proses persidangan. Jadi biasanya setelah kita mengajukan gugatan atau setelah pencatatan gugatan oleh panitera, maka penggugat akan mendapatkan nomor registrasi atau nomor atau mungkin bahasanya seperti nomor undi untuk melanjutkan proses persidangan seperti itu.
Nah, jadi untuk registrasi perkara sendiri itu dilakukan setelah kita atau penggugat itu membayar biaya perkara terlebih dahulu. Tapi misalkan penggugat itu tidak membayar biaya perkara atau mungkin belum membayar biaya perkara, maka gugatan yang diajukan itu tidak dapat diajukan atau tidak dapat dicatat oleh panitera, karena biaya perkara itu harus menjadi salah satu syarat yang harus ditaati oleh penggugat sebelum perkara itu dicatat dalam buku registrasi oleh panitera. Setelah registrasi perkara selesai, kita berlanjut pada pelimpahan berkas perkara ke Ketua Pengadilan Negeri. Jadi dalam urusan pelimpahan berkas ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang mana dalam pelimpahan ini disesuaikan dengan prinsip pengadilan, yaitu cepat dan biaya ringan. Cepat itu maksudnya setelah setelah berkas pertama itu turun, dan selambat-lambatnya itu minimal 7 hari setelah registrasi, maka berkas-berkas tersebut harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan, yang mana setelah berkas tersebut diperiksa atau diserahkan oleh panitera kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka berlanjut pada penetapan majelis hakim oleh Pengadilan Negeri. Jadi setelah pelimpahan atau pemeriksaan berkas perkara oleh Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri itu akan menunjuk majelis hakim untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh penggugat. Jadi setelah berkas pertama itu diajukan pada Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri itu harus minimal selambat-lambatnya menunjuk 3 hakim, yang terdiri 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota untuk menyelesaikan perkara yang telah diajukan. Dan langkah terakhir dari tata cara pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri adalah penetapan hari sidang pertama. Jadi sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan pada langkah kelima, yaitu majelis hakim oleh Ketua Pengadilan, maka setelah hakim tersebut ditunjuk, hakim akan menetapkan hari sidang pertama yang dijelaskan dalam surat penetapan yang dikeluarkan selambat-lambatnya 7 hari setelah penyerahan berkas perkara. Seperti itu. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum